Halo semuanya, bertemu lagi di kelas IPA. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan angiospermae. Hari ini kita akan belajar mengenai 3 kelompok besar tumbuhan yang lain. Yang pertama adalah gymnospermae, yang kedua adalah pteridophyta, dan yang ketiga adalah bryophyta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama pembelajaran hari ini. Kelompok besar tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini dimulai dari gymnospermae. Reproduksi tumbuhan gymnospermae. Apa sih itu tumbuhan gymnospermae? Tumbuhan gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Berbeda dengan yang kemarin, angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, sedangkan untuk gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan gymnospermae. Yang pertama adalah tanaman pinus. Yang kedua adalah tanaman melinjo. Yang ketiga adalah tanaman pakis haji. Yang keempat adalah ginkgo biloba. Keempat tanaman ini merupakan tanaman gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae itu tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun, tumbuhan gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau melalui perkawinan yang disebut dengan strobilus atau runjung. Strobilus dibedakan menjadi dua, yakni strobilus jantan dan strobilus betina. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel nantinya akan membelah secara meiosis. Dalam pembelahan ini menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Spora jantan ini nanti akan berkembang menjadi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae. Untuk strobilus betina itu tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil itu mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel di dalam megasporangium itu nantinya akan mengalami pembelahan meiosis yang akan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora itu akan mengalami pembelahan mitosis yang nantinya akan menghasilkan sel telur. Selanjutnya, penyerbukan itu terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Penyerbukan pada gymnospermae tergolong anemogami dan penyebaran bijinya tergolong anemokori, yakni dengan bantuan angin. Kelompok tumbuhan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tumbuhan paku. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat tumbuhan paku itu berbunga? Tentu tidak, karena tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga. Reproduksi pada tumbuhan pteridophyta itu terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Reproduksi secara seksual melalui 2 tahap, yakni sporofit dan gametofit. Untuk tahap gametofit itu dimulai ketika protalium itu tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu akan menghasilkan sperma yang berflagel atau berekor, sedangkan untuk archegonium itu akan menghasilkan sel telur. Berikut ini adalah gambar perkembangan hidup tumbuhan paku, di mana jika kadar air dalam sporangium atau kotak spora ini berkurang, maka sporangium ini akan pecah dan spora akan tersebar lalu tumbuh menjadi protalium. Protalium ini akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu akan menghasilkan sperma berflagel, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur. Fertilisasi ini terjadi jika sperma yang dihasilkan antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot, kemudian menjadi sporofit muda, dan pada akhirnya akan menjadi sporofit dewasa.
Berikut adalah bagan perkembangan tanaman paku, di mana yang pertama adalah tahap gametofit, yakni menghasilkan sel kelamin, sedangkan tahap yang kedua yakni tahap sporofit, yakni tahap menghasilkan spora. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma itu dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Kelompok tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif, yakni dengan sel kelamin, ataupun secara vegetatif menggunakan spora. Tumbuhan lumut dapat mengalami pergiliran keturunan seperti tumbuhan paku. Namun pergiliran keturunan pada lumut berbeda dari tumbuhan paku. Berikut adalah metagenesis paku dan tumbuhan lumut. Bagian yang sebelah kiri adalah tumbuhan paku, sedangkan untuk yang kanan adalah tumbuhan lumut. Kalian dapat memperhatikannya dengan baik. Dalam dunia tumbuhan, lumut itu disebut sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Mengapa lumut disebut sebagai tumbuhan pionir atau perintis? Nah, sebagai tumbuhan pionir atau perintis, lumut akan tumbuh dan mati lalu membentuk nutrisi di dalam tanah sehingga tanah tersebut dapat ditumbuhi oleh tanaman lain. Proses ini bersamaan dengan pelapukan bebatuan akibat panas dan zat kimia seperti asam atau oksigen yang akan membentuk tanah. Sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh di daerah tersebut. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui Classroom. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah!